Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muftia Khairunada Karisma, NIM 21010360009 dari kelas MDA 1, mahasiswa jurusan Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Wali Songo, Semarang. Oke, jadi tujuan dari pembuatan video kali ini adalah untuk mengerjakan tugas UTS mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Ibu Cindy Febrindasari. Video kali ini mengangkat tema Cinta Pancasila dan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan pada video kali ini. Jadi apa sih itu Pancasila? Pasti teman-teman semua sudah mengetahui arti dari Pancasila itu sendiri. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang terdiri dari 5 sila, dan setiap silanya itu digunakan sebagai pedoman oleh rakyat Indonesia untuk menjalankan kehidupan sehari-hari. Langsung saja kita masuk ke sila yang pertama. Sila pertama, yang berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa. Pada sila pertama, sebagai warga negara Indonesia harus mempercayai dan bertakwa kepada Tuhan. Sila ini juga mengandung makna tersirat, yaitu menghargai dan menghormati perbedaan dalam beragama. Sila pertama ini dilambangkan dengan bintang 1. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama yang dapat diterapkan dalam kehidupan masyarakat antara lain: yang pertama, menjalankan perintah sesuai dengan agama masing-masing. Yang kedua, memegang erat nilai toleransi antar umat beragama. Dan yang ketiga, menanamkan nilai-nilai kebenaran, kebaikan, kejujuran, dan kemuliaan pada diri. Di sini saya memberi contoh toleransi umat beragama. Di gambar tersebut ada seorang biksu yang memberikan makanan kepada seorang muslim. Selanjutnya sila kedua, yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Pada sila kedua ini, setiap warga negara harus memahami bahwa setiap orang memiliki derajat yang sama dan harus menyayangi satu sama lain. Sebagai manusia, kita juga harus saling menjaga dan saling membantu sesama. Pada sila kedua ini dilambangkan dengan rantai emas. Nilai-nilai yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari adalah: yang pertama, mengakui persamaan derajat, tidak membeda-bedakan berdasarkan ras, golongan, atau suku tertentu. Yang kedua, saling membantu orang yang mengalami kesusahan. Yang ketiga, mengembangkan sikap saling mengasihi antar sesama manusia. Dan yang keempat, tidak bersikap semena-mena. Pada sila kedua ini, saya memberi contoh tentang sikap saling membantu ketika ada yang tertimpa musibah. Dari gambar tersebut menjelaskan bahwa ada seseorang yang memberi bantuan dan ada warga yang menerima bantuan karena dari dampak bencana alam. Selanjutnya, sila ketiga, yang berbunyi Persatuan Indonesia. Pada sila ketiga ini, kita harus menempatkan kesatuan, persatuan, dan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Sila ketiga dilambangkan dengan pohon beringin. Nilai-nilai yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari adalah: yang pertama, mengembangkan sikap menghargai keanekaragaman budaya. Yang kedua, menerima semua hubungan baik dengan semua unsur negara. Yang ketiga, mengembangkan sikap Bhinneka Tunggal Ika. Yang keempat, cinta tanah air. Yang kelima, mementingkan kepentingan bangsa atas kepentingan golongan. Dan yang keenam, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Pada sila ketiga, saya memberikan gambar tentang Bhinneka Tunggal Ika. Gambar tersebut memiliki makna tersirat bahwasanya walaupun kita memakai pakaian adat dari berbagai daerah di Indonesia, tapi kita tetap satu, tanpa membeda-bedakan ras dan golongan yang ada. Sila keempat, yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pada sila keempat ini, kita dituntut untuk tidak memaksakan kehendak pada orang lain dan mengutamakan kepentingan negara dan orang lain. Sila keempat ini dilambangkan dengan kepala banteng. Nilai-nilai yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari menurut sila keempat adalah: 1. Selalu mengutamakan musyawarah dalam mencapai kesepakatan dalam penyelesaian masalah. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak pada orang lain. Yang ketiga,
menghargai masukan orang lain, dan yang keempat, menjalankan hasil musyawarah dengan sungguh-sungguh. Pada sila keempat ini, saya memberikan contoh gambar tentang bermusyawarah untuk menyelesaikan masalah. Dari gambar tersebut, kita dapat melihat bahwa terdapat sekumpulan orang yang sedang duduk di meja kotak dan sedang melakukan musyawarah untuk mencapai mufakat ataupun memecahkan masalah. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima mengandung makna mengembangkan perbuatan luhur dengan cara kekeluargaan dan gotong royong, menyeimbangkan dalam menghormati hak dan kewajiban orang lain. Sila kelima dilambangkan dengan padi dan kapas. Nilai-nilai yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari adalah yang pertama, menghormati hak-hak orang lain. Yang kedua, menjunjung tinggi semangat gotong royong. Yang ketiga, melakukan perbuatan yang tidak merugikan kepentingan umum. Yang keempat, tidak bergaya hidup mewah. Pada sila kelima ini, saya memberikan contoh gotong royong di lingkungan masyarakat dalam membersihkan parit. Oke, jadi itu tadi adalah pembahasan mengenai implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.